Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junaidi SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 2022 di LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, Kamis 15 Desember 2022, akan melaksanakan uji kinerja dengan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 10 IPS SMA Negeri 3 Suramandi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya marilah kita sama-sama berdoa. Semoga proses belajar kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Untuk itu, kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Guru ucapkan kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Selanjutnya, Pak Guru akan mengecek kehadiran kalian. Jadi, yang Bu Guru sebut namanya untuk mengangkat tangan. Aisyah, Hadir, Pak. Atina, Hadir, Pak. Suci, Hadir, Pak. Ariati, Hadir, Pak. Uut, Rubiati, Hadir, Pak. Nur Sasabila, Hadir. Ika Fadila. Hadir. Baik ya, jadi semuanya hadir ya. Nah, sekarang agar kita lebih semangat dan untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada bangsa dan negara, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Begitu, silakan semuanya berdiri. Silakan semuanya duduk kembali. Selanjutnya Pak Guru akan berikan kalian motivasi dengan lebih semangat untuk belajar. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapat hadiah. Jadi maksudnya adalah siapapun orangnya atau siapa saja yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, maka dia akan mendapatkan ilmu tersebut. Itu juga harapan Pak Guru di sini. Jadi Pak Guru harapkan selama proses pembelajaran kalian bersungguh-sungguh dalam mengikuti pelajaran ini. Selanjutnya
Pak Guru ingin bertanya, apakah ada yang masih ingat pelajaran kita pada minggu lalu? Ya, silakan. Minggu lalu kita sudah belajar tentang jenis-jenis hubungan sosial, Pak. Baik, jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang jenis-jenis hubungan sosial. Sekarang Pak Guru ingin bertanya lagi, ada nggak yang masih ingat apa saja jenis-jenis hubungan sosial? Ya, silakan. Jenis hubungan sosial ada 3. Yang pertama hubungan sosial antar individu, yang kedua jenis hubungan sosial individu dengan kelompok, dan yang ketiga hubungan sosial kelompok dengan kelompok. Baik, jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang jenis-jenis hubungan Sosial. Tadi sudah disampaikan oleh teman kalian, ada 3 jenis-jenis hubungan sosial ya. Yang pertama tadi ada hubungan sosial antara individu dengan individu. Kemudian yang kedua, jenis hubungan sosial antara individu dengan kelompok. Dan yang ketiga, jenis hubungan kelompok dengan kelompok. Jadi itulah pelajaran kita pada minggu lalu. Selanjutnya, Pak Guru ingin bertanya, ada nggak yang bercerita tentang pengalaman kalian yang berkaitan dengan hubungan sosial? Ya, silakan. Kemarin kami diajak bergotong royong di masjid, Pak. Oke, kemarin ya, teman kalian diajak bergotong royong ke masjid. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Tadi pagi saya menonton berita tentang tawuran antar pelajar, Pak. Baik, tadi pagi teman kalian sudah menonton tentang laporan antar pelajar. Apakah ada lagi yang lain? Ya, silakan, Suci. Kemarin saya sudah melihat teman saya bertengkar, Pak. Suci, kemarin sudah melihat temannya yang sudah bertengkar. Apakah ada lagi yang lain? Ya, silakan. Kemarin kami belajar berkelompok, Pak. Oke, jadi teman kalian kemarin belajar berkelompok. Baik, jadi apa yang diceritakan oleh teman kalian ada kaitannya dengan materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang bentuk-bentuk hubungan sosial. Jadi materi kita pada pagi hari ini adalah bentuk-bentuk hubungan sosial. Dan tujuan pelajaran kita pada pagi hari ini adalah melalui model pelajaran discovery learning dengan metode diskusi kelompok dan pendekatan saintifik (PSCL), peserta didik mampu menganalisis bentuk-bentuk hubungan sosial secara analitis. Jadi untuk mencapai tujuan pelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan menggunakan model discovery learning. Silakan kalian amati video berikut ini. Dalam rangka menyambut dan memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 tahun 2019 ini, masyarakat Dusun Sidomulyo, Desa Legium, Kecamatan Bolang, Kabupaten Makan, Provinsi Sumatera Utara melaksanakan gotong royong bersama membersihkan lingkungan. Kegiatan gotong royong ini diikuti oleh pemerintah Desa Legium seperti Kepala Desa yakni Bapak Sudiri Surbakti dan perangkatnya, Ketua BPD Babinsa Desa Legium, Kadis Sidomulyo yakni Ibu Khairati Nizar, anak-anak KKN dari Universitas Negeri Medan dan puluhan masyarakat setempat lain. Dengan membawa perlengkapan kebersihan, puluhan masyarakat antusias mengikuti kegiatan gotong royong ini seperti membersihkan kali, jalan, masjid, dan fasilitas umum lainnya. Aksi darurat antar kelompok geng motor dengan sekelompok warga berhasil diredam oleh salah seorang warga. Dalam rekaman, kelompok geng motor datang dan langsung menyerang sekelompok warga. Pertempuran semakin pecah hingga membuat kelompok geng motor kocar kacir. Satu orang dari kelompok geng motor terluka parah dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Aksi darurat ini terjadi di Jalan Soekarno di Purwokerto, Gambir, Jakarta Pusat pada Jumat pekan lalu.
Tim Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat menangkap 2 pelaku pembacokan, yakni AS dan MDF. Oke, baik. Sekarang Pak Guru ingin bertanya ya. Setelah kalian menonton video tersebut, kira-kira apa yang kalian lihat atau apa yang kalian identifikasi dari video tersebut? Ya, silakan. Saya melihat ada orang-orang yang sedang bergotong royong, Pak. Oke, baik. Jadi ada orang-orang yang sedang bergotong royong. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Saya melihat kekompakan masyarakat bersama kepala desa dan anak-anak KKN. Baik, jadi ada kekompakan dari kepala desa dan masyarakat serta anak-anak KKN. Apa ada lagi yang lain? Ya, silakan. Saya melihat terjadinya perkelahian geng motor dengan masyarakat, Pak. Baik, jadi teman kalian juga melihat tadi ada perkelahian antara geng motor dengan masyarakat. Apakah ada lagi yang lain? Ya, silakan. Saya melihat terjadinya penangkapan pelaku berkelahian oleh polisi, Pak. Baik, jadi tadi juga ada penangkapan ya, yang dilakukan oleh polisi setelah terjadinya perkelahian. Baik, jadi apa yang sudah kalian identifikasi itu benar ya. Mulai dari video pertama terjadi gotong royong, kemudian yang kedua adalah terjadi perkelahian. Jadi apa yang sudah kalian identifikasi itu merupakan dampak dari hubungan Sosial. karena itulah dampak dari hubungan sosial itu ya. Ada yang membawa pada kerjasama, ada juga yang membawa pada perkelahian. Nah, sekarang aku ingin bertanya, kira-kira setelah kalian menonton video tersebut, kira-kira apa yang ingin kalian pelajari dari materi kita pada pagi hari ini? Ya, silakan. Apa saja bentuk-bentuk hubungan sosial di masyarakat? Baik, apa saja bentuk hubungan sosial di masyarakat? Baik, aku ingin jelaskan sedikit ya. Di sini ada beberapa bentuk hubungan sosial ya. Yang pertama ada bentuk hubungan sosial asosiatif dan bentuk hubungan sosial disosiatif. Untuk menjawab pertanyaan teman kalian tadi bertanya apa saja bentuk hubungan sosial asosiatif dan disosiatif. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu silakan kalian membentuk 2 kelompok ya untuk kita menjawab pertanyaan dari teman kalian. Silakan. Baik, perhatikan ya. Nah, sekarang Pak Guru akan membagikan kalian LKPD ya. Di sini ada LKPD dan Pak Raja yang sudah Pak Guru buat untuk kalian diskusikan ya. Sudah ya, perhatikan. Jadi untuk menjawab LKPD yang sudah Pak Guru berikan tadi berkaitan dengan pertanyaan teman kalian, silakan kalian membaca dulu pertanyaannya ya, baru kalian menjawab LKPD yang sudah Pak Guru bagikan. Apakah kalian sudah paham? Paham. Kalau begitu silakan kalian bacakan. Kompetensi adalah seperti pertandingan permainan bola voli di mana kedua pemain ingin menjadi pemenang. Baik itu kontravensi, tapi kontravensi seperti menghasut. Apa saja contoh dari mengikuti ini? Apa itu ekonomi? Hubungan sosial yang bersama sosial peran oleh konflik menjadi antara masyarakat dan aparat kepolisian. Karena tentu hubungan sosial itu kami analisis dengan bantuan sosial dan aparat. Biasanya disebabkan oleh adanya perbedaan antara satu orang dengan orang lain yang Ya, apakah sebentar?
Jadi sebelum dalam menjawab itu yang sudah kemudian terjadi penanganan kami itu kita mendiskusikan jadi kalian bisa menjawab yang sudah kita dulu paham ya? Apakah ada perintah? Baik, jadi sebelum kalian menjawab SKPD yang sudah tadi kalian baca dulu pada kalian. Setelah itu nanti kita diskusikan, kita diskusikan lagi selanjutnya. Jadi kalau diskusikan nanti selanjutnya semuanya paham ya? Sudah lanjutkan. Hubungan sosial asosiatif itu merupakan bentuk hubungan sosial yang bersifat positif yang mengarah kepada kesatuan yang kerjasama. Apa yang dimaksud dengan kerjasama? Kerjasama merupakan bentuk hubungan sosial di mana individu maupun kelompok bekerja sama, saling tolong menolong untuk mencapai tujuan bersama. Apa itu kerukunan? Kerukunan yaitu kerjasama yang mencapai gotong royong untuk mencapai tujuan bersama. Kalau koalisi itu apa? Koalisi yaitu kerjasama antara dua organisasi yang mempunyai tujuan bersama. Lalu apa itu kemitraan? Kemitraan yaitu kerjasama antara dua perusahaan untuk menjalankan usaha bersama. Contoh tawar-menawar seperti hubungan yang terjadi antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan. Apa itu akomodasi? Akomodasi merupakan usaha usaha individu maupun organisasi untuk mendengarkan dan menyelesaikan suatu pertentangan konflik. Apa saja contoh dari mediasi? Contoh koersi misalnya terjadi perkelahian di sekolah kemudian dipanggil oleh guru BK untuk diselesaikan. Apa itu kompromi? Kompromi yaitu menyelesaikan masalah dengan sama-sama mengurangi kesimpulan. Tuntutan. Apa itu hubungan sosial disosiatif? Hubungan sosial disosiatif itu merupakan bentuk hubungan sosial yang bersifat negatif yang mengarah kepada perpecahan dan konflik. Apa itu kompetisi? Kompetisi merupakan bentuk hubungan sosial disosial di mana individu maupun kelompok saling bersaing untuk meraih tujuan yang sama. Apa saja contoh kompetisi? Contoh kompetensi adalah seperti pertandingan permainan bola voli di mana kedua belah pemain ingin menjadi pemenang. Apa itu bentuk kontravensi? Bentuk kontravensi ini seperti menghasut, menfitnah, dan intimidasi. Apa itu pertentangan atau konflik? Pertentangan atau konflik merupakan perjuangan individu atau kelompok untuk memenuhi tujuan dengan cara menentang pihak lawan. Apa saja bentuk pertentangan? Bentuk pertentangan adalah 1. Pertentangan pribadi merupakan konflik yang terjadi antara dua individu atau lebih karena perbedaan pandangan. 2. Pertentangan rasial merupakan konflik yang timbul akibat perbedaan ras. 3. Pertentangan antara kelas sosial merupakan konflik yang terjadi disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara kelas sosial seperti perbedaan kepentingan antara majikan dan buruh. 4. Kepentingan politik merupakan konflik yang terjadi karena disebabkan oleh faktor perbedaan kepentingan politik untuk memperoleh kekuasaan atau kedudukan politik. Perhatikan dulu ya. Jadi cerita ada KPD yang tadi. Nah sekarang kalian jawab lagi. Itu kalau diskusi sekarang kalian tentukan jawaban berdasarkan hasil kesepakatan kalian. Hasil diskusi sudah paham ya? Paham Pak. Jadi di sini ada KPD. Jadi untuk yang KPD tadi kan kita sedang mendiskusikan atau diskusi kalian tadi sekarang juga kalian disepakati sesuai dengan kesepakatan. Paham ya? Itu isi jawabnya kita. Adanya masyarakat yang sedang melakukan kerjasama untuk melakukan gotong royong di mana kegiatan gotong royong
merupakan bentuk dari hubungan sosial yang bersifat asosiatif, karena untuk hubungan sosial asosiatif Dengarkan. Yang pertama adalah kompetisi. Kompetisi merupakan bentuk hubungan sosial di sosial di mana individu maupun kelompok saling bersaing untuk meraih tujuan yang sama. Dalam hal yang seringkali pada saat terjadinya kompetensi dapat menimbulkan konflik antara individu maupun kelompok. Bentuk hubungan sosial disosiatif yang kedua adalah kompetensi. Kontravensi merupakan bentuk hubungan sosial disosiatif berupa sikap. Perhatikan semuanya ya. Apakah kalian sudah selesai? Sudah. Apakah kalian sudah siap? Siap. Kalau sudah siap, sekarang aku minta kesediaan dari masing-masing kelompok, mulai dari kelompok 1 dan kelompok 2 untuk mempresentasikan atau menampilkan hasil diskusi kelompoknya ya, tentang bentuk-bentuk hubungan sosial. Untuk itu, yang pertama kami minta ya, atau kami persilakan untuk kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, izinkan kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami tentang bentuk-bentuk hubungan sosial asosiatif. Untuk itu, kepada pemateri disilahkan. Coba kalian identifikasi gambar tersebut termasuk bentuk hubungan sosial apa? Gambar di atas menunjukkan adanya masyarakat yang sedang melakukan kerjasama untuk melakukan gotong royong, di mana kegiatan gotong royong merupakan bentuk dari hubungan sosial yang bersifat asosiatif. Karena bentuk hubungan sosial asosiatif itu merupakan bentuk hubungan sosial yang bersifat positif, yang mengarah kepada kesatuan dan kerjasama. Coba kalian analisis bentuk-bentuk hubungan sosial asosiatif. Yang kelompok kami analisis tentang bentuk hubungan sosial asosiatif adalah yang pertama adalah kerjasama. Kerjasama merupakan bentuk hubungan sosial di mana individu maupun kelompok bekerja sama, saling tolong menolong untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, yakni ada 4. Kerukunan, yaitu kerjasama yang mencakup gotong royong untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, koalisi, yaitu kerjasama antara dua organisasi yang mempunyai tujuan bersama. Yang ketiga, kemitraan, yaitu kerjasama antara dua perusahaan untuk menjalankan usaha bersama. Yang terakhir, tawar-menawar, yaitu kerjasama antar penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan. Bentuk hubungan asosiatif yang kedua adalah akomodasi. Akomodasi merupakan usaha-usaha individu maupun kelompok untuk meredakan dan menyelesaikan suatu pertentangan atau konflik. Bentuk-bentuk akomodasi adalah A. Koersi, yaitu penyelesaian masalah melalui paksaan atau hukuman. B. Kompromi, yaitu penyelesaian masalah dengan sama-sama mengurangi tuntutan. C. Arbitrasi, penyelesaian masalah melalui pihak ketiga sebagai pengambil keputusan. D. Mediasi, yaitu penyelesaian masalah melalui pihak ketiga yang bersifat natural. Konsiliasi, yaitu penyelesaian masalah dengan mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik. F. Toleransi, yakni penyelesaian masalah dengan saling menghormati. G. Adjudikasi, yakni penyelesaian masalah melalui pengadilan. Bentuk hubungan asosiatif yang ketiga adalah akulturasi dan asimilasi, merupakan penerimaan unsur-unsur baru menjadi suatu kebudayaan baru yang tanpa menghilangkan unsur kebudayaan lama. Sedangkan asimilasi merupakan usaha untuk membedakan perbedaan antar individu maupun kelompok untuk mencapai kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan bersama. Apakah ada yang ingin bertanya? Coba kalian berikan contoh hubungan sosial yang bersifat asosiatif yang terjadi di sekolah. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 tentang contoh hubungan sosial yang bersifat asosiatif di sekolah. Contoh hubungan sosial asosiatif yang terjadi di sekolah adalah seperti terjadinya hubungan kerjasama antar siswa di dalam kelas pada saat membersihkan ruang kelas.
yang dimana kita memiliki tujuan yang sama untuk membuat kelas menjadi bersih dan rapi, sehingga terjadilah hubungan yang positif yang dapat mengarah kepada persatuan dan tolong menolong. Apakah jawaban dari kami sudah jelas? Jelas. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang bentuk-bentuk hubungan sosial disosiatif. Untuk itu, kepada materi silakan. Coba kalian identifikasi gambar tersebut, termasuk bentuk hubungan sosial apa? Gambar di atas menunjukkan terjadinya hubungan sosial yang bersifat disosiatif karena adanya konflik yang terjadi antara masyarakat dan aparat kepolisian. Karena bentuk hubungan sosial disosiatif itu merupakan bentuk hubungan sosial yang bersifat negatif yang mengarah kepada perpecahan dan konflik. Coba kalian analisis bentuk-bentuk hubungan sosial disosiatif. Yang kelompok kami analisis tentang bentuk hubungan sosial disosiatif adalah yang pertama adalah kompetensi. Kompetensi merupakan bentuk hubungan sosial disosiatif di mana individu maupun kelompok saling bersaing untuk meraih tujuan yang sama. Dalam hal ini seringkali pada saat terjadinya kompetensi dapat menimbulkan konflik antara individu maupun kelompok. Bentuk hubungan sosial disosiatif yang kedua adalah kontravensi. Kontravensi merupakan bentuk hubungan sosial disosiatif berupa sikap menentang dengan cara tersembunyi. Bentuk kontravensi ini seperti menghasut, memfitnah, dan intimidasi. Munculnya kontravensi ini biasanya disebabkan oleh adanya perbedaan antara satu orang dengan orang lain dengan timbulnya perbedaan antara kepentingan. Bentuk hubungan sosial disosiatif yang ketiga adalah pertentangan atau konflik. Pertentangan atau konflik merupakan perjuangan individu atau kelompok untuk memenuhi tujuan dengan cara memenangkan pihak lawan. Biasanya konflik disertai dengan ancaman atau kekerasan. Konflik terjadi karena perbedaan pendapat, perbedaan kebudayaan, dan perbedaan kepentingan. Perbedaan tersebut seringkali memicu terjadinya kebencian, mudah tersinggung, dan iri, sehingga masing-masing pihak berusaha saling menghancurkan. Pertentangan mempunyai bentuk-bentuk antara lain sebagai berikut. Pertentangan pribadi merupakan konflik yang terjadi antara dua individu atau lebih karena perbedaan pandangan. B. Pertentangan rasial merupakan konflik yang timbul akibat perbedaan ras. Pertentangan antara kelas sosial merupakan konflik yang terjadi disebabkan adanya perbedaan kepentingan antar kelas sosial, seperti perbedaan kepentingan antar majikan dan buruh. Kepentingan politik merupakan konflik yang terjadi karena disebabkan oleh faktor perbedaan kepentingan politik untuk memperoleh kekuasaan atau kedudukan politik. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Nisa Sabila, saya dari kelompok 1. Coba kalian berikan contoh hubungan sosial yang bersifat disosiatif yang terjadi di sekolah. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 tentang contoh hubungan sosial yang bersifat disosiatif yang terjadi di sekolah. Contoh hubungan sosial disosiatif yang terjadi di sekolah adalah seperti misalnya terjadi tawuran antar pelajar atau perkelahian antar pelajar, di mana hubungan sosial yang terjadi tersebut dapat memberikan dampak hubungan sosial yang mengarah kepada perpecahan antara individu maupun kelompok. Bagaimana? Jelas? Jelas. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah presentasi hasil diskusi kelompoknya. Nah, di sini sekarang Pak Guru akan memberikan evaluasi sedikit ya terkait dengan apa yang sudah
presentasikan dari kelompok 1 maupun kelompok 2. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dari kelompok 1 ya, tentang bentuk-bentuk hubungan sosial yang bersifat asosiatif. Jadi hubungan sosial yang bersifat asosiatif itu adalah hubungan sosial ya, yang membawa kepada pengaruh positif. Contohnya tadi misalnya bekerja sama. Jadi sebelum terjadi kerja sama ada hubungan sosial dulu ya. Jadi dampak dari hubungan sosial itu nanti mengarah pada kerja sama. Apakah kalian paham? Paham. Begitu sekarang Pak Guru minta dari kelompok 1 ya untuk menyimpulkan hasil diskusi kita pada pagi hari ini. Ya, silakan disimpulkan. Kesimpulan, hubungan sosial asosiatif merupakan hubungan sosial yang bersifat positif yang mengarah kepada kerjasama dan persatuan. Bentuk hubungan sosial asosiatif adalah kerjasama, akomodasi, akulturasi, dan asimilasi. 2. Hubungan sosial asosiatif adalah bentuk hubungan sosial yang bersifat negatif yang mengarah kepada perpecahan dan konflik. Bentuk hubungan sosial disosiatif adalah kompetisi, kontravensi, dan pertentangan atau konflik. Jadi itulah kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini. Sekarang kita akan merefleksi pelajaran kita ya. Sekarang Pak Guru ingin bertanya, apakah pelajaran hari ini menyenangkan dengan kita menggunakan model pembelajaran discovery learning? Ya, silakan. Menyenangkan Pak, karena kita bisa belajar berdiskusi dan bekerja sama dengan kelompok. Baik, jadi menyenangkan ya, karena bisa kita berdiskusi dan bekerjasama dengan kelompok. Apakah ada lagi yang lain? Ya, silakan. Yang menyenangkan Pak karena belajar dengan menggunakan model pelajaran discovery learning ini kami bisa lebih mudah memahami materi pembelajaran. Baik. Sekarang pertanyaan selanjutnya, apa yang kalian bisa pelajari dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, silakan. Yang dapat saya pelajari pada materi hari ini adalah saya dapat memahami bentuk-bentuk hubungan sosial yang terjadi di masyarakat, baik yang bersifat positif maupun negatif. Baik, jadi itulah referensi kita pada pelajaran hari ini ya. Sekarang untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, Pak Guru mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.